Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Pada bulan suci Ramadan ini kita menyerahkan diri secara totalitas kepada Allah. Kita isi di dalam qalbu kita itu sifat 20 minimal, maksimalnya Asma Husna. Karena memang di zaman milenial ini persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah keyakinan, akidah mengalami distorsi dengan perubahan arus informasi yang semakin cepat. Kita mudah mendapatkan akses. Ini akan mempengaruhi kepada pola orang berpikir, pola orang beribadah, pola orang dalam beramal. Terutama bagi para kaum awam, masyarakat heterogen yang keinginannya sangat tinggi mengenal Islam, namun tidak memiliki background bagaimana menjadi hamba Allah yang mutakin, yang bagus, yang baik zaman milenial ini, sehingga gampang mengambil berbagai macam informasi dan mengalami confusing, kebingungan dengan informasi-informasi yang dicerna itu. Inilah dari beberapa riset hasil penelitian yang kami lakukan, terjadinya perubahan-perubahan drastis di tengah-tengah masyarakat kita dalam beragama. Maka pada kultum ini, dalam program kultum tarbiyah, persatuan tarbiyah, kita akan membuat sebuah topik sederhana dengan topik karakteristik mutakin milenial. Ini tentu dalam keterbatasan waktu kita membahasnya secara instan saja. Pertama, mengapa ini penting menjelaskan karakteristik mutakin milenial itu seperti apa? Kenapa ini penting dibicarakan? Karena berangkat dari mukadimah background yang kita sebutkan tadi, terjadinya kegalauan-kegalauan di antara umat yang dalam tanda kutip ingin berhijrah, tapi tidak menemui mursyid secara face to face, hanya menemui mursyid YouTubia, Facebookia, atau Twitteria, dan belajar otodidak atau belajar kepada orang yang memiliki agenda-agenda tersendiri yang tidak sesuai dengan apa yang telah dianut selama ini ya di Asia Tenggara, terutama yang bermazhab Syafi'iyah. Persoalan selanjutnya, permasalahan adalah bagi kita para mazhab Syafi'i ini, ya, umat-umat kita yang bermazhab Syafi'i ini sudah beralih, ya, pada kata Minang, jalanlah dialih orang lalu, cepatlah dialih orang pengantin. Inilah tugas kita para dai-dai seperti ini. Ya, kita tidak mengatakan kembali ke jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Setidaknya kita mengembalikan lagi
pijakan-pijakan cara bagaimana menjadi orang yang mutakin itu di zaman ini. Para pemirsa Jemaah Kultum Tarbiyah Peti dimanapun berada, apa makna karakteristik ini? Karakteristik ini sudah umum ya, karakter. Ditambah stik itu dia memaknai sifat ya. Sifat karakter, sifat karakter seorang mutakin di dunia yang bagaimana yang sebaiknya. Nah, pertama persoalan sosial kemasyarakatan kita, di mana sekarang orang gampang lagi menggunakan tulisan by voice maupun tulisan by keyboard, handphone, komputer dan sebagainya. Itu ternyata di dalam hadis Rasulullah SAW bisa memiliki dua potensi. Pertama, potensi kebaikan. Seperti hari ini kita melakukan potensi kebaikan. Artinya apa? Dengan media sosial, dengan teknologi, kita berusaha dari tarbiyah Islamiyah Peti membuat kajian-kajian YouTube yang disampaikan kepada masyarakat. Beginilah seharusnya mengaji. Ada gurunya, jelas gurunya berasal background pendidikannya dari mana, kan? Jelas mazhabnya, jelas kitabnya, dan jelas sekolahnya di mana. Sampai sanadnya ke baginda Nabi besar Muhammad SAW. Artinya saatnya lah seorang milenial itu memiliki karakteristik kritis, tidak mempelajari Islam itu hanya melalui media tanpa melalui guru yang jelas. Karena di media ini, kecanggihan media sekarang itu tidak terbendungi, dan kita pun tidak akan bisa melawan media, karena media itu tidak bisa dilawan. Kita hanya bisa mengisi dengan hal-hal yang baik dan positif. Jadi mungkin nanti tarbiyah peti ini para ustadznya bikin TikTok ya, untuk dengan durasi video yang pendek. Kita akan bikin nanti insya Allah. Karakteristik yang pertama itu maksudnya mutakin milenial yang cerdas itu dia akan melihat sesuatu itu dengan qalbu, ya, dicerna melalui pikiran. Ya, jadi beragama itu kalau dalam kajian investigasi ilmu tidak hanya berdasarkan kognitif saja. Orientalis itu pintar dia terkait dengan ilmu hadis, ya. Karena ilmu hadis itu adalah bagian dari historiografi sejarah, ilmu yang ilmiah, gitu kan. Tapi orientalis tadi tidak memiliki keimanan, ruhnya itu nggak terkait dengan ruh sang peniup Allah. Allah yang meniupkan ruh pada hambanya. Para pemirsa Kultum Tarbiyah Peti yang kami hormati dimanapun berada saudara-saudara, cobalah pertama kita melihat ya, dan kita harus berpikir. Karakteristik yang pertama itu seorang yang sangat menjaga lisannya ya, itu sudah wajib sebenarnya di zaman sekarang. Kenapa? Karena canggihnya teknologi. Kalau dahulu jarak rumah antara rumah itu bisa 100-200 meter ya. Jadi dosa gibah ini nggak terlalu banyak. Kalau sekarang orang dalam keadaan rebahan pun bisa gibah, bisa bergunjing pakai alat komunikasi yang canggih, meyakinin orang dengan video-video pendek dan lain sebagainya. Nah, ini yang sindiran dari Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ini tetap berlanjut, kita
yang kepingin masuk surga malah masuk neraka, kata Nabi. Karena ada kejadian sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, ada seorang bulan yang dilihat oleh seorang sahabat. Ini hadisnya hadis dari Rasulullah SAW bersifat takribiyah. Ya Rasulullah, sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innal fulan tasum. Nah, ini ada juga ya, bulan puasa kali ya kejadian ini ya. Innal tauqid, sungguhnya melihat seorang perempuan fulanah ya. Kalau fulan kan ini fulanah dalam redaksi. Tasumul lail, dia berpuasa dan dia mendirikan di malam hari. Ini terbalik ya Ustaz. Taqumul lail, mendirikan malam setelah tarawih segala macam. Wa tasamun Allah, dan dia berpuasa di siang. Wa taf'alul tasaddaq, dan dia mengamalkan sedekah dan infak dan sebagainya. Tapi ada keanehan yang dilihat oleh sahabat ini. Tu'zi jiraniha, ya. Namun dia menyakiti jirannya. Hanya itu kembali kepada perempuan tadi. Dengan apa dia menyakiti? Bilisaniha, dengan lidahnya. Jadi kalau orang sholat hanya memahami secara fikih, itu sholatnya baru level awal. Kalau orang menyakiti dengan tangan, itu menyakiti orang dengan kekerasan tangan, itu awal. Tapi ada yang lebih tinggi sholat itu, sholat berdasarkan hakikiyah, itu sholat yang bagus. Begitu juga ada penyakit yang menyakiti yang lebih tinggi, yang susah orang memahami, yaitu menyakiti dengan lisannya. Kan ada pepatah Minangkabau tuh, Ambo kalau ditinjunya dia udah ada yang boleh, mau tahan saja. Tapi Ambo dikata-katai kok mendalam payahnya, lamo tekanannya. Itu bahayanya kalau lisan ini dia tidak memberi beka secara konkret, tetapi abstrak. Nah, makanya kalau orang yang heboh-heboh, misalnya kawan-kawan kita yang heboh masalah bagaimana gerakan sholat yang benar menurut dia begini bagaimana begitu kan, sehingga kadang-kadang pernah pengalaman saya sebagai personal pribadi di bulan Ramadan ini, pas sholat berjamaah itu disasaknya diletaknya di kangkangnya, kakinya disasaknya onde, kok mana lagi? Awak kali-kali kok ada kelainan ya orang, kok kenapa disasar? Rupanya dia mengamalkan salah satu ajaran Islam. Nah, sehingga kadang-kadang masalah-masalah yang khilafiyah seperti itu yang belum tentu dalilnya jelas, ya itu menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak ASN bahkan yang bekerja di bank itu resign gitu kan, dengan alasan mengatakan ASN ini, pegawai negeri ini penghasilan dananya nggak jelas dan dianggap itu subhat, bank dianggap riba gitu kan, dan dia hijrah gitu kan. Ternyata dia lupa bahwa dia harus menghidupi anak istrinya dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata dia belum sampai memahami ada keputusan ulama al-Azhar yang mengatakan bahwa bank profesional itu tidak riba. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini banyak tengah-tengah masyarakat di milenial kita, ya, dengan lisan-lisan, dengan YouTube yang YouTube pendek dari kelompok sebelah membuat orang hijrah, tapi nggak jelas kemana hijrah. Sehingga inilah yang membuat umat kita sekarang jadi yang disebut dalam teori mereka kehilangan percaya diri, apalagi kalau sudah menyebut terkait dengan persoalan ekonomi nanti ya. Seharusnya umat Islam itu
ekonominya bagus, kenapa dia harus mundur dari tempat-tempat yang mereka sudah mendapatkan tempat itu yang susah payah mendapatkannya. Diisi oleh orang-orang non-muslim kan. Kalau misalnya banyak umat Islam tidak bekerja di bank, diisi oleh orang Yahudi dan Nasrani, itu yang menguasai perbankan, perekonomian mereka. Nah, dari pertanyaan dari sahabat tadi, Nabi menjawab, perempuan itu masuk neraka. Nah, ini bahaya kan? Kalau dia tetap mengatakan dirinya sebagai soleha, mengajinya rajin, puasanya rajin, salat malamnya rajin, tapi lidahnya merusak hati orang, lisannya merusak. Apa pengalaman kami, saya sebagai pendakwa di bulan Ramadan ini, itu kita sudah lagi taklim dakwah di depan kita, mereka mengaji, baca Al-Quran. Nah, kalau coba rasakan betapa sakitnya kita bicara di atas mimbar, memberikan, dia amanahkan memberikan penerangan terkait dengan agama, mereka cuek aja mendengar mengaji Al-Quran, ya. Dalam tanda kutip, nggak perlu didengarin, aku lagi mengaji. Nah, ini orang beribadah tapi menyakiti orang, kan? Kalau mau mengaji ya silakan, monggo saja, nggak ada larang pula nggak mendengar ceramah itu. Tapi coba posisinya dipindahin ke belakang gitu. Tapi pergerakan ini sangat masif sekarang, terutama di kalangan para mahasiswa ya di kampus-kampus. Sampai kadang-kadang dosen pun sebagian terpapar gitu kan. Nah, selanjutnya yang kedua, kaji kita nggak banyak. Cukup 2 saja, yang penting diamalkan bagi yang bersangkutan yang mengaji sendiri. Pak Ustadz ini kan, kadang-kadang Pak Ustadz ini kan lupa pula mengamalkan kajinya gitu kan, karena banyaknya jadwal ceramah, di sini ceramah, di sana ceramah, sampai-sampai salat tarawih pun diundur gitu kan di rumah. Akhirnya ada juga yang lupa saat tarawihnya gara-gara padatnya jadwal ceramah. Berarti nanti ustadznya seperti ini gitu kan, menerangkan orang tapi dia sendiri terlupakan, ya. Menyuruh jamaahnya masuk surga, tetapi dia justru melanggar apa yang dianjurkannya itu. Nah, tentu ustaznya juga masuk neraka, karena dalam hadis dikatakan maka surat kalamu, kasurat tubuh, kasurat kamu, kasurat kamu, kasurat tubuh. Siapa yang banyak bicaranya banyak salahnya, siapa yang banyak salahnya tentu banyak zunubnya, dosanya. Nah, artinya yang kedua itu adalah mari kita bentuk karakteristik mutakin milenial itu. Mereka orang-orang mutakin milenial itu lebih banyak mengkaji diri. Itu karakteristik. Lebih banyak dia bawa kaji itu ke dirinya. Apakah dia ustaz, apakah dia sebagai profesional, guru, dosen, pengusaha, ya, birokrat maupun politikus gitu kan. Jadi di akhir zaman ini itu yang pas. Artinya memang kita inak-inakkan dulu baru kita berikan sama orang. Nah, itu yang dimaknai dengan tema kita itu karakteristik milenial mutakin ini. Karena sekarang persoalan-persoalan masyarakat kita, umat kita itu multi-konflik, ya, sangat komplit sekali ya. Sehingga kita pun para pendidik di perguruan tinggi itu banyak masalah-masalah ini yang menarik sekali terkait dengan masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Nah, dengan baik teknologi ini kita banyak menyalurkan ide-ide ini, modelnya begini, harusnya begini gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan ya dengan adanya dikatakan kuliah ini, anggaplah ini diskusi ya, karena yang mendengar pun nanti tidak sembarang orang ini. Ketika ini di-share di media sosial tentu ada juga yang orang-orang besar mendengarkan ya. Artinya dalam kuliah kultum kita pada hari ini, 2 yang perlu kita ambil.
di zaman milenial ini, kalau kita menjadi seorang taklim, yang pertama yang perlu kita jaga itu adalah lisan. Lisan ini kan luar biasa, bisa langsung lewat handphone, video, bahkan pun bisa dituliskan melalui WA grup dan sebagainya. Dan yang kedua, karakteristiknya taklim milenial itu lebih banyak merenung, ya. Merenung karena data banyak kita ambil, data banyak. Jadi beruntunglah bagi orang-orang yang ada background belajar agamanya, ya, dia belajar agama sejak dini gitu kan. Jadi terkait dengan isu-isu keganjilan di bidang keagamaan, dia bisa menghadapinya dengan keilmuan. Nah, karena keberuntungan itu, kita juga harus membagi kepada teman-teman kita yang tidak punya kesempatan belajar agama karena sibuk dengan kegiatan-kegiatan lain, mungkin dia masuk jalur yang lain. Kita share sama dia, kita jelasin sama dia, oh ini sebenarnya begini, Islam itu ada Al-Quran, Al-Quran itu ada hadis, ya. Setelah itu ada ulama. Jadi ya, Al-Quran itu tidak bisa langsung saja kita terjemahkan, kita harus melihat hadis. Hadis pun tidak bisa langsung kita terjemahkan, kita harus melihat kalam ulama. Begitu tata tertibnya. Sehingga ini yang perlu kita galakkan. Mudah-mudahan kuliah kultum kita di channel Tarbiyah TV Kerti ini mendapatkan rahmat dari Allah, terutama bagi yang menyampaikan. Jika ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, mohon maaf. Kalau ini benar, datang dari Allah. Kalau ini salah, datang dari Ustadz Salman Ashari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.